Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Rahmi, NIM 24146063. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, mengenai perbedaan antara RAM dan ROM. RAM adalah memori sementara, biasanya di data RAM akan hilang saat komputer dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh prosesor. Data dalam RAM dapat diakses dan diubah secara langsung oleh prosesor. Sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan data yang tidak perlu diubah, seperti perangkat lunak yang tertanam dalam perangkat keras. Yang kedua, mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Karena RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat diproses secara bersamaan. Dan kecepatan akses, RAM memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, sehingga prosesor dapat mengakses data dengan cepat dan efisien. Contohnya, ketika Anda menjalankan aplikasi seperti Adobe Photoshop, RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses, seperti gambar yang sedang diedit. Jika RAM tidak cukup, aplikasi mungkin akan berjalan lambat atau bahkan crash. Yang ketiga, apa fungsi utama dari ROM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah? Fungsi utama ROM adalah menyimpan instruksi penting yang dibutuhkan saat booting komputer, seperti BIOS. Isinya tidak mudah diubah karena berfungsinya sebagai sistem dasar dan mencegah kesalahan yang bisa merusak sistem. Yang keempat, jelaskan mengapa cache memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputer. Cache terletak lebih dekat ke CPU, bahkan di dalamnya, dan menggunakan memori yang lebih cepat. Cache menyimpan data yang sering digunakan agar bisa segera diakses CPU tanpa menunggu RAM. Ini mempercepat eksekusi instruksi dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, bandingkan HDD dan SSD dari segi kecepatan akses, kapasitas, dan keandalan. HDD lebih murah, kapasitas besar, kecepatan lambat, rentan terhadap guncangan atau komponen mekanik. Sedangkan SSD lebih cepat, lebih andal, tanpa komponen bergerak, kapasitas umumnya lebih kecil dan harga lebih mahal per GB. Yang keenam, jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan ketika RAM tidak cukup. Virtual memory adalah bagian dari hard disk atau SSD yang digunakan seolah-olah seperti RAM saat RAM penuh. Sistem operasi memindahkan data dari RAM ke virtual memory untuk mengosongkan RAM bagi proses aktif. Ini menjaga kestabilan sistem walaupun memperlambat karena disk lebih lambat dari RAM. Selanjutnya, apa itu flash memory dan mengapa media penyimpanan ini populer untuk perangkat portable? Flash memory adalah jenis memori non-volatile yang cepat dan tahan guncangan. Populer karena ukurannya kecil, ringan, hemat daya, dan tahan lama. Cocok untuk USB, smartphone, kamera digital, dan SSD. Selanjutnya, diskusikan tentang evolusi media penyimpanan dari floppy disk, HDD, hingga SSD dan flash memory. Flash disk, kapasitas kecil, lambat, rentan kerusakan fisik. HDD, kapasitas besar, lebih cepat, murah. SSD dan flash jauh lebih cepat, lebih ringkas, lebih tahan lama. Evolusi ini memungkinkan transfer data lebih cepat, perangkat lebih ringan, dan sistem operasi serta aplikasi berjalan lebih efisien. Selanjutnya, jelaskan bagaimana cache diimplementasikan dalam CPU dan manfaatnya terhadap proses komputasi. Cache CPU dibagi menjadi tiga. Cache CPU dibagi menjadi 3 level. Level 1 paling cepat dan dekat dengan inti CPU. Cache penyimpanan ini dan data yang sering digunakan mengurangi waktu tunggu CPU dan meningkatkan performa eksekusi program. Selanjutnya, kegunaan virtual memory dalam sistem komputer modern dan batasan yang ada pada penggunaannya. Virtual memory memungkinkan komputer menjalankan aplikasi besar di luar kapasitas fisik RAM. Tapi karena kecepatannya jauh lebih lambat dari RAM, terlalu banyak menggunakan virtual memory menyebabkan penurunan performa.
apalagi jika diakses terus-menerus. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.